1.4.H Demonstrasi kontekstual, Modul 1.4. Praktik segitiga restitusi terhadap murid. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga sebagai tempat membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai pendekatan termasuk hukuman, hadiah dan yang terbaru dibawa ke ranah kurikulum merdeka, restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh siswa. Sebuah pendekatan yang bertujuan membentuk karakter siswa dengan cara memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Tidak seperti hukuman dan konsekuensi yang dapat mengatur perilaku siswa secara eksternal, restitusi diharapkan menjadi pendekatan yang mampu mengarahkan perilaku siswa secara intrinsik karena didorong oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Dalam konteks pendidikan, restitusi diadopsi dari pemikiran Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, 2001. Gossen merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi, Restitution Triangle. Segitiga restitusi dengan 3 tindakan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Berikut adalah praktik segitiga restitusi. Kabar nak? Baik Pak. Akhir-akhir ini kalau Bapak perhatikan, kamu sering berkomentar tentang terlambat, benar begitu? Benar Pak. Jadi begini Rohman, kita sebagai manusia diciptakan mempunyai akal, pikiran serta nafsu. Meskipun begitu, kita sebagai manusia tidak sempurna, yang mana terkadang sering melakukan kesalahan. Nah, karena itu kita diberi akal untuk bisa memperbaiki kesalahan kita itu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Benar begitu? Benar Pak. Nah, baik, dalam hal ini Bapak tidak ingin menyalahkan kamu atas perbuatan kamu. Tetapi Bapak akan kita bersama mencari solusi atas permasalahan ini. Kira-kira apa alasan Rohman sering terlambat ke sekolah? Saya sering bermain game online sampai larut malam, sehingga ketika bangun saya sering terlambat. Oleh karena itu saya sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kamu senang main game online ya? Bapak tidak menyalahkan kamu bermain game online, tetapi setidaknya kamu jangan terlalu asik sehingga larut malam dan besoknya malah bangun kesiangan. Iya Pak. Nah, kamu ingat gak akan kesepakatan kelas kita? Ingat Pak. Apa itu? Datang tepat waktu ke sekolah. Nah, baik, kembali ke permasalahan kamu. Kira-kira sebelum tidur, apakah kamu tidak menyalakan alarm terlebih dahulu? Tidak Pak, saya lupa. Nah, sebagai seorang siswa, Rohman harus bisa mengatur waktu yang baik. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya main game, supaya hidup lebih teratur. Nah, kira-kira apa yang akan Rohman lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan mengurangi bermain game pada malam hari, sehingga saat saya di rumah saya akan mengatur kegiatan. Nah, baiklah, berarti permasalahan kita saat ini sudah selesai kan? Iya Pak. Ya, baik, terima kasih Rohman. Sama-sama Pak. Awalnya saya merasa takut ketika dipanggil oleh guru. Saya pikir saya akan dihukum dan dimarahi oleh beliau. Ternyata tidak. Saya merasa senang sekali. Saya malah diajak guru saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti alur segitiga restitusi. Awalnya saya merasa takut ketika dipanggil oleh guru. Saya pikir saya akan dihukum dan dimarahi oleh beliau. Ternyata tidak. Saya merasa senang sekali. Saya malah diajak guru saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti alur segitiga restitusi. Awalnya saya merasa takut ketika dipanggil oleh guru. Saya pikir saya akan dihukum dan dimarahi oleh beliau. Ternyata tidak. Saya merasa senang sekali. Saya malah diajak guru saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti alur segitiga restitusi. Awalnya saya merasa takut ketika dipanggil oleh guru. Saya pikir saya akan dihukum dan dimarahi oleh beliau. Ternyata tidak.
Saya merasa senang sekali. Saya malah diajak guru saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti alur segitiga restitusi. Awalnya saya merasa takut ketika dipanggil oleh guru. Saya pikir saya akan dihukum dan dimarahi oleh beliau. Ternyata tidak. Saya merasa senang sekali. Saya malah diajak guru saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti alur segitiga restitusi. Awalnya saya merasa takut ketika dipanggil oleh guru. Saya pikir saya akan dihukum dan dimarahi oleh beliau. Ternyata Irfan, apa kabar nak? baik, Pak. Akhir ini kalau bapak perhatikan ada beberapa kali kamu kedapatan berpakaian tidak rapi dan baju tidak masukkan, benar begitu? Benar, Pak. Jadi begini Irfan, kita sebagai manusia diciptakan mempunyai akal beserta nafsu. Meskipun begitu, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Artinya sebagai manusia pasti ada melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu kita diberi akal untuk bisa memperbaikinya, nah, agar diri menjadi lebih baik ke depannya. Benar tidak Irfan? Benar, Pak. Nah, baik, dalam hal ini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, dan Bapak hanya ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kira-kira apa alasan Irfan berpakaian tidak rapi dan baju tidak dimasukkan? Saya ingin tampil beda, Pak, supaya bisa menjadi pusat perhatian, sehingga saya tidak berpakaian rapi dan baju tidak dimasukkan. Oh, jadi kamu ingin tampil beda ya supaya jadi perhatian. Bapak tidak menyalahkan kamu ingin tampil beda supaya menjadi pusat perhatian. Akan tetapi setidaknya kamu jangan melanggar kesepakatan kelas kita. Ya, Pak. Nah, kamu ingat gak akan kesepakatan kelas kita? Ingat, Pak, Apa itu? berpakaian rapi di sekolah. Baik, kembali ke permasalahan kamu. Kira-kira bersedia tidak nggak kamu berpakaian rapi dan baju dimasukkan? Bersedia, Pak. Berarti di sini permasalahan kita sudah bisa teratasi ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Irfan. Sama-sama, Pak. Awalnya saya merasa takut ketika dipanggil oleh guru. Saya pikir saya akan dihukum dan dimarahi oleh beliau. Ternyata tidak. Saya merasa senang sekali. Saya malah diajak guru saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti alur segitiga restitusi.